Video yang sekarang adalah cara membuat soal pilihan ganda di Google Form untuk bisa memberikan tugas soal ke peserta didik. Yang pertama, sama membuka Drive terlebih dahulu, kemudian pilih foldernya di PJJ, kemudian pilih kelas, kemudian mapelnya apa yang diberikan soal, dan dimasukkan ke folder tugas. Nah, ini sebelumnya adalah tugas berupa upload file. Nah, sekarang kita membuat tugas mengerjakan soal pilihan ganda. Pilih New, kemudian More, dan dipilih Google Form, Create and Share. Pada prinsipnya ini tiap satu kotak ini itu satu pertanyaan, dan pertanyaan itu bisa nama, bisa nomor telepon, bisa alamat atau identitas. Setiap kali ada yang mau ditanyakan ya membuat satu kotak ini. Menambahkannya ada di sebelah kanan. Yang pertama judulnya dulu, misalnya tugas 2 DDK. Terserah mau memberikan apa, misalnya soal offset, soal kalkulasi, soal PLIP, materi apa, soal cetak sablon, materi basis minyak, terserah. Judulnya bisa apa aja sesuai dengan soal. Di bawah sini bisa ditambahkan dengan deskripsi. Misalnya, sebelum mengerjakan tugas, perhatikan materi kedua atau perhatikan buku materi halaman sekian sampai sekian. Nah, ini bisa ditambahkan. Tidak diberi juga nggak apa-apa. Pertanyaan pertama adalah kaitannya dengan identitas. Ini mungkin dikerjakan batas waktu tanggal 20 Agustus 2020. Ini misalnya. Yang pertama adalah identitas, nama. Nama di sini apabila ada pertanyaan wajib dijawab, maka required-nya diaktifkan. Artinya nama ini wajib ditulis oleh siswa. Tidak perlu diberi titik 2, titik, nggak usah, cukup nama. Nanti dia akan menuliskan jawabannya berupa nama dia. Identitas yang kedua misalnya adalah kelas. Nah, untuk kelas bisa dipilih short answer apabila siswanya menulis sendiri. Tapi bila siswanya cukup memilih kelasnya, maka dipilihnya diaturnya di multiple choice. Kemudian di sini dipilih misalnya 10 PG1, 10 PG2, 10 PG3, dan seterusnya ada di add option. Karena kelas maka wajib diisi, maka required-nya harus diaktifkan. Kemudian yang berikutnya, nah ini bisa supaya menjadi tampilan satu halaman sendiri, kita bisa menambahkan di sini adalah add section. Add section artinya ini seperti buku halaman kedua. Buku halaman kedua. Jadi kalau kita membuka pertama halaman 1 ya isinya hanya nama dan kelas. Kemudian kalau di next baru muncul halaman kedua, misalnya kerjakan soal berikut. Jika di preview nanti akan seperti ini. Untuk preview ditekan ini ya, preview.
Pribadi. Nah, ini ada di halaman kedua, misalnya diisi nama, dipilih kelas, next. Nah, ini berarti ya, namanya istilahnya ada di section kedua atau ada sesi kedua. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita klik dulu, baru kita tambahkan pertanyaan, add question atau tambah pertanyaan. Kita isikan pertanyaan nomor 1. Bisa diketik langsung, misalnya lingkup dan seterusnya, atau jika sudah ada filenya tinggal di copy saja, diletakkan di sini. Jika mau dibiarkan ada angka 1 juga nggak apa-apa, tapi kalau mau dihapus juga boleh. Multiple choice artinya adalah soal pilihan ganda. Maka di sini kita tinggal mengcopy ABC-nya saja. Hanya saja ternyata soal ini ada ABC-nya, maka kita blok saja. Ini mohon maaf, ini ABC-nya dihilangkan dulu supaya tidak dihilangkan, di copy, kemudian di sini di paste saja. Nah, kita belum bisa memberi kunci jawaban karena formnya belum disetel menjadi soal, tapi hanya form biasa. Nah, form ini kita rubah dulu menjadi soal supaya nanti bisa memasukkan kunci jawaban. Caranya adalah di setting, kemudian di sini di bagian quiz ini diaktifkan. Nah, ini adalah kalau ini diaktifkan immediate after its submission, berarti setelah selesai mengerjakan langsung bisa melihat. Apa yang bisa dilihat yang ada di bawah ini, yaitu jawaban salah, jawaban benar, dan nilainya. Tapi kalau nggak mau diperlihatkan, berarti ini di nonaktifkan. Jadi siswa tidak bisa melihat hasilnya. Di presentation berarti showing submitted ini nggak apa-apa, nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Kemudian di general, ini misalnya anak hanya bisa menjawab 1 kali, berarti limit to one response atau batasi hanya 1 respon diaktifkan. Tapi kalau boleh mengerjakan berulang-ulang, ini jangan diaktifkan. Nah, misalnya ini diaktifkan, jadi siswa hanya bisa mengisi 1 kali. Setelah disetel quiz, kemudian ini disetel, tinggal di save. Baru di sini muncul ada tulisan answer key. Answer key kita pilih, kemudian kita mengisikan kunci jawabannya, yaitu membuat acuan. Kita klik saja di sini, klik. Jangan lupa poinnya ditulis, misalnya poinnya 2, 1, dan seterusnya. Kemudian dan. Nah, berarti soal nomor 1 selesai. Required diaktifkan boleh jika ini harus dijawab.
Tapi kalau boleh nggak dijawab, ya ini tidak diaktifkan. Kalau harus dijawab, maka harus diaktifkan. Soal nomor 2. Misalnya soal ini seperti yang ada di sini, ada gambarnya. Apa yang harus dilakukan? Gambar ini tidak bisa kalau dari Word. Harus dari bentuk JPEG. Caranya adalah diupload. Saya ambil contoh, ini sebenarnya gambar dari internet. Saya cari dulu aja gambar dari internet, bisa. Saya copy. Saya hapus. Gambar ada di sebelah kanan. Jadi didekatkan saja mouse-nya. Di sini ada gambar. Nah, kalau mau upload dari komputer, tinggal dipilih ini, diupload dan browse. Tapi bisa juga langsung misalnya dari kamera. Kalau kamera berarti langsung moto, kalau dari HP bisa langsung. Tapi karena ini dari laptop kebetulan nggak bisa. Atau mungkin dari langsung aja nyari dari Google, misalnya mesin offset speed master. Langsung cari. Nah, di sini langsung ada. Nah, bisa langsung ditambahkan saja. Misalnya soalnya mau misalnya soalnya mau di sini, salah satu tinggal diklik aja kemudian insert. Nah, itu. Nanti akan otomatis muncul di sini. Tapi jika misalnya gambarnya ada di sini, nah ini misalnya saya ini dulu. Jawabannya sekarang, misalnya ini. Tinggal di copy saja ke sini. Kunci jawabannya adalah 4 warna 2 muka. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Answer key. Pilih yang 4 warna 2 muka. Poinnya 1. Dan soal kedua sudah siap. Required berarti wajib dijawab. Misalnya soal ketiga. Soal ketiga saya langsung ambil contoh yang soal ini. Nah, apabila gambar ini tidak ada di internet tapi kita punya file Word, maka caranya kita jadikan gambar ini JPEG dulu. Caranya di setiap bawaan Windows pasti ada ini. Dicari saja. Nanti di sini ada snipping. Diketik aja SNIP, snipping, gambarnya gunting, diklik. Kalau sudah diklik, nanti muncul menu untuk snipping. Nah, seperti ini. New, berarti ada gambar baru. Kita tinggal klik new. Kemudian gambar yang mau diambil dikotai. Nah, sudah. Ini setelah di snipping, ini saya ulangi, misalnya mau buat lagi ya, new. Diulang. Dari sini. Nah, ini mau apapun yang ada di komputer bisa di-snip oleh snipping. Di save. Apabila sudah, di save dulu. Save, bisa save as. Misalnya diletakkan di folder mana, terserah di komputer. Saya misalnya di D, di sini gambar snipping baru. Saya save. Atau misalnya di save dengan nama soal nomor 5 juga boleh.
Berarti di sini questionnya di copy dulu, silinder yang berfungsi ini di copy. Kemudian dipaste di sini untuk gambarnya. Nah, kita ambil yang upload di browse. Dan di D tadi, ya tadi di D, kita cari hasil snippingan tadi yang sudah menjadi JPEG. Nah, ini sudah jadi JPEG. Open. Ditunggu sebentar sampai upload selesai. Maka gambarnya akan otomatis muncul di sini. Apabila gambarnya mau diganti juga bisa. Di sini ada titik 3, tinggal di change atau dihapus. Misalnya mau ditaruh di center tengah juga bisa. Sekarang jawabannya. Jawabannya adalah 5. Answer K. 5. Poinnya 1. Dan required diaktifkan. Nah, ini contohnya ada 3 soal yang ada gambarnya. Saya tambahkan 1. Bagaimana jika soalnya itu jawabannya yang ada gambarnya? Contohnya soal bahasa Jawa. Soal bahasa Jawa atau matematika atau apa itu kan misalnya di sini. Gambar berikut merupakan bahan foil adalah. Nah, di sini kan gambar. Nah, tinggal aja di add di sini. Jadi kalau kita pilih option, sebelah kanan ada add image atau untuk mengupload image. Saya tinggal aja cari di sini. Kemudian di sini saya cari foil atau upload juga bisa. Nah, ini bahan foil misalnya. Oh, enggak ada. Ini contohnya ini di insert. Nah, di sini optionnya nanti muncul di sini. Yang kedua, misalnya gambar yang bukan jawabannya diganti. Misalnya nah, dan seterusnya. Sampai 1 lagi saja di sini misalnya. Terus nah, ini required diisikan kunci jawabannya, misalnya ini foil 1 poin. Dan sebenarnya kalau kalau membuat soal itu bisa saja jawabannya itu ditaruh di A semua. Kemudian nanti bisa diatur, ini tambahan, ini misalnya udah selesai. Ini kalau di refresh tadi tugasnya ini di refresh. Yang previewnya tadi ditulis saja nama, kelas, hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian jika ingin option jawabannya ini acak, misalnya yang pertama muncul ini, yang kedua mau nanti acak otomatis, jadi yang A belum tentu A terus, yang B belum tentu B terus. Di sebelah kanan ini bisa dipilih shuffle option order, jadi nanti otomatis setiap membuka ininya akan berubah-berubah ABC-nya, tapi kunci jawabannya tidak berubah. Nah, bila sudah sampai sekian soal, maka sudah selesai. Nah, di sini previewnya.
Reviewnya tadi ada di sini. Nah, jika sudah seperti ini, inilah yang nanti di-share ke siswa yang diletakkan di PJJ. Soal pilihan ganda sudah selesai. Nanti akan muncul hasilnya. Misalnya saya kerjakan satu, saya kerjakan, saya submit. Di manakah nanti hasilnya? Nah, kita tadi ketika membuat di bagian yang edit ini diklik saja langsung otomatis. Di sini ada namanya responses. Nah, ketika ini diklik, di sini tadi saya sudah menjawab 1 kali, maka sudah muncul, cuman belum dalam bentuk Excel. Untuk bisa muncul dalam bentuk Excel, klik di Create Spreadsheet, kemudian Create New Spreadsheet, dan pilih Create. Otomatis di drive-nya nanti akan ada file Excel. Nah, ini misalnya skor, betul 2 dari 6 soal. Nah, di drive-nya juga sudah muncul soal formnya dan ini Excel hasilnya. Tugas 2 DDK, tugas 2 DDK. Ini soalnya 6. Benar 2 dari 6. Padahal di sini tadi membuat soalnya hanya ada 4. Kenapa jadi 6? Karena ternyata kita lupa. Di bagian sini ternyata ada poinnya. Masa milih kelas ada poinnya kan tidak tepat. Menulis nama juga ada poinnya tidak tepat. Nah, ini bisa diganti dulu. Answer key diklik, poinnya dihilangkan jadi 0. Yang kelas juga sama, poinnya jadikan 0. Jangan lupa pilih dan. Nah, ini kalau diisi lagi misalnya oh, ini tadi setelannya salah ini. Immediate ini bikin letter. Jadi tidak bisa melihat lagi. Kemudian di presentation ya, karena saya hanya bisa menjawab 1 kali. Karena tadi dibuat limit 1 kali, maka hanya bisa menjawab 1 kali. Save. Oke, jadi yang preview ini yang ada tulisannya form responses, ini yang di copy ke siswa atau yang diminta mengerjakan.